100. Kalau 125 kali mohon maaf, 120% dikalikan dengan labanya tadi kan 125.000 ini kan ya. Nah, hasilnya sama dengan 150.000 gitu. Jadi 120% dari labanya. Misalnya sekarang yang B kan sama dengan 30% kali 2, pengungkitnya kan 2, sama dengan berapa, kemudian dikalikan dengan labanya, itu nanti akan menjadi laba setelah melakukan kenaikan penjualan sebesar 30%. Itu ya. Ini untuk mencari untuk mencari laba selanjutnya, peningkatan laba dengan menggunakan sistem tingkat pengungkitan operasi. Seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman pelajari lagi. Intinya kalau mau mencari pengungkit adalah margin kontribusi dibagi dengan laba operasinya. Oke. Kemudian analisis CVP dan perhitungan cost berdasarkan aktivitas. Analisis CVP konvensional fokus pada jumlah unit jual sebagai pemicu cost dan penjualan. Sesuai dengan traditional product costing system, alokasi cost berdasarkan satu pemicu cost atau driver tingkat volume. Namun, hal ini menyebabkan kesalahan dalam penafsiran. Solusinya dilakukan sistem kalkulasi cost produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Apa itu? ABC atau activity based costing yaitu cost dibagi berdasarkan tingkat unit dan not unit. ABC mengakui bahwa beberapa cost berubah tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. ABC mengakui cost berdasarkan non unit adalah tetap berkenaan dengan volume produksi dan juga penggerak aktivitas lainnya. Cost dalam ABC ada yang disebut penggerak aktivitas tingkat unit atau unit yang dijual. Kemudian penggerak aktivitas tingkat batch yaitu jumlah pengaturan, misalnya jumlah pengaturan. Ada juga penggerak aktivitas tingkat produk yaitu misalnya jam rekayasa atau engineering hours. Macam itu. Nah, ini adalah rumus yang digunakan pada saat kita melakukan perhitungan cost berdasarkan aktivitas atau ABC. Total cost sama dengan cost tetap ditambah cost variabel kan sebenarnya. Karena kita ngomongin ABC, cost variabelnya itu macam-macam. Ini Nah, cost dalam ABC ada yang tingkat unit, pengaturan, sama jam. Kalau sebelumnya total cost adalah total cost tetap ditambah total cost variabel. Sudah selesai kan? Tapi kalau berdasarkan activity based costing atau berdasarkan ABC, cost variabel itu ada cost variabel per unit kali jumlah unit, cost pengaturan kali jumlah pengaturan,
ada ditambah lagi kos rekayasa dikali jumlah rekayasa, sehingga laba operasi sama dengan total pendapatan dikurangi total cost yang banyak itu di sini. Nah, untuk menghitung titik impasnya, Q sama dengan cost tetap ditambah semua ini, berbagai variasi cost variabel, dibagi margin kontribusi per unit. Jadi sebenarnya sama dengan cara perhitungan yang sebelumnya, namun macam costnya berbeda, lebih bervariasi, lebih rinci. Oke, kalau menggunakan ABC maka lebih rinci untuk cost variabelnya. Untuk menghitung Q pada target laba tertentu, maka Q sama dengan total cost tetap ditambah target laba ditambah cost variabel yang panjang itu dibagi margin kontribusi per unit. Macam itu. Nah, untuk lebih jelasnya ada di contoh pada halaman 4.41. Di situ diketahui harga jual per unitnya 25.000, kemudian ada cost variabel per unit, ada cost pemasaran, cost produk, juga ada cost tetap yang isinya ada cost penyetelan, pemeriksaan, dan semuanya. Oke, dengan menggunakan ABC, maka titik impas dalam unit Q sebesar Q sama dengan 150 juta. Q itu kan sama dengan cost tetap dibagi 25.000 dikurangi 15.000. 25.000 ini adalah penjualan, dikurangi 15.000 adalah cost variabel, atau yang bawah ini disebut margin kontribusi. Itu teman-teman. Oke. Terus, nah ini sebenarnya kalau yang halaman 4.41 ini kita hitung seperti biasa kan ya, total cost dibagi margin kontribusi. Nah sekarang kita ada penggerak aktivitas. Nah kalau ada kata-kata aktivitas, penggerak aktivitas, dan yang aktivitas-aktivitas seperti itu, maka kita menghitungnya dengan cara ABC. Bagaimana itu? Ada di halaman 4.42. Di situ aktivitasnya 10.000. Aktivitas yang pertama adalah jumlah unit yang terjual, 10.000 rupiah per unit. Kemudian untuk penyetelan 1 juta rupiah. Tingkat penggerak aktivitas atau activity drivernya adalah 20. Kalau jam rekayasa 30.000 per unit dengan tingkat penggerak 1000 jam, misalnya seperti itu. Cost tetapnya diketahui 100 juta. Total cost tetap menggunakan ABC 50 juta. Harga jual per unit adalah 20.000. Seperti itu. Maka ditanya berapa Q-nya dengan menggunakan ABC dan sistem tradisional. Nah, yang pertama kalau menggunakan ABC, jangan lupa target laba di sini ditentukan, target labanya adalah 20 juta. Oke. Bagaimana atau berapa Q yang harus dijual untuk mencapai target laba 20 juta dengan menggunakan sistem ABC dan sistem tradisional?